Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Nur, Koordinator Kajian Strategis BE HMFTUH. Selamat datang teman-teman dan Kanda yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada ruang literasi #3 yang bertemakan optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler di bawah regulasi birokrasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa regulasi-regulasi yang sebenarnya berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang menyangkut di lingkup Fakultas Teknik. Sebenarnya regulasi yang hadir di sini menjadi sebuah belenggu atau hanya sebuah kontrol untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada, dan kita juga akan membahas sebenarnya bagaimana totalitas mahasiswa Fakultas Teknik yang ada di lingkup Fakultas. Tidak lupa kita juga akan membahas mengenai regulasi yang ada di Fakultas Teknik, mengingat sekarang sudah dilabeli dengan PTNBH, otomatis regulasi yang hadir juga akan berbeda. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya serahkan kepada pemantik. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat sore untuk teman-teman yang lain juga. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan sama pihak pengurus untuk memantik teman-teman pada sore hari ini dalam kita interaksi dengan tema yakni optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler di bawah regulasi birokrasi. Saya mungkin perkenalkan diri dulu, sama saya Ahmad Karul dari Teknik Elektron Angkatan 13. Saja kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mungkin mulai dulu terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi pada dasarnya perguruan tinggi melaksanakan 3 bentuk kegiatan pendidikan, di mana kegiatan tersebut terbagi atas 3, yakni kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, berdasarkan dari 3 kegiatan ini, lembaga kemahasiswaan itu diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan pendidikan di bidang ekstrakurikuler. Itu yang pertama, perlu teman-teman garis bawahi. Saya lanjut. Saya mungkin mulai dari pasal 48 Statuta Universitas Udin PP nomor 3 tahun 2012. Terkait pasal 48 tentang mahasiswa dan alumni, ayat 1, mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki bahasan akademik untuk menyalurkan diri, memperluas pendidikan, sosial, dan masyarakat dalam akademik. Jadi ini merupakan salah satu organisasi yang memberikan kebebasan dalam menempuh pendidikan dan proses pendidikan, interaksi dengan sosial dengan seluruh masyarakat yang ada di akademik UNHAS, baik itu senior, dosen, pegawai, dekan, hingga rektor pun bisa. Tidak ada larangan di situ, karena memang dalam pasal 48 statuta itu mengatur. Selanjutnya, ke pasal 49 statuta. Ini regulasi yang yang menjadi landasan kita sebetulnya. Bentuknya seperti apa yang dapat kita lakukan dalam kegiatan kemahasiswaan. Jadi saya jelaskan saja secara garis besar, kita diberikan UNHAS oleh kita fasilitas untuk mengembangkan 1, pengenalan, 2, bakat dan minat. Itulah kenapa sebabnya di tataran UNHAS itu banyak lembaga ataupun organisasi kemahasiswaan yang memiliki divisi di bidang pengenalan, minat dan bakat, dan lain sebagainya yang mampu menunjang pembentukan karakter.
Jadi salah satu optimalnya ialah kita didukung secara landasan yuridis, sehingga ada pegangan kuat atas apa yang dapat kita laksanakan di tataran lembaga kemahasiswaan. Itu pentingnya. Jadi dalam pelaksanaannya ialah segala bentukannya ialah segala bentukan pelaksanaan kemudian diatur kembali oleh Kepala Rektor. Kenapa demikian? Karena ini statuta merupakan aturan tertinggi dalam lingkup sivitas akademika Universitas Hasanuddin. Kenapa muncul kembali aturan lagi Kepala Rektor? Itu merupakan peraturan pelaksanaan karena tidak semua terkait penjelasan itu dirincikan di statuta Universitas Hasanuddin. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Jadi segala sumber hukum terkait kebijakan kampus mesti mengacu pada statuta. Itu yang perlu digarisbawahi kembali. Saya mungkin lanjut. Bagaimana regulasi itu hadir dalam mempengaruhi organisasi? Maaf, sepertinya hasil penelitian pada program saya. Jadi bagaimana regulasi itu hadir dalam mempengaruhi organisasi? Saya mungkin lanjut saja. Regulasi hadir karena ada 2 poin. Regulasi hadir karena ada 2 poin. Pertama terkait poin kebutuhan. Next. Pertama terkait poin kebutuhan. Artinya kita butuh pelegalan secara administrasi. Kita perlu landasan secara administrasi. Sehingga regulasi itu hadir. Kedua, regulasi juga hadir karena penyimpangan. Saya kasih contoh. Baru-baru ini, ketika COVID terjadi, UNAS mengeluarkan sebuah regulasi terkait pengaturan kerja di tataran UNAS. Ketika COVID, berapa orang masih berruangan, kegiatan apa saja yang dibolehkan di kampus, kalau misalnya kegiatan-kegiatan seperti kuliah yang dulunya tatap muka, sekarang regulasi mengatur itu didaringkan. Itu salah satu bentuk contoh regulasi yang berdasarkan kebutuhan. Karena kita yang butuh pendidikan, tapi karena kondisi menghalangi, sehingga dia dibuat dalam bentuk daring, seperti itu. Selanjut, regulasi terkait penyimpangan. Regulasi terkait penyimpangan, yang timbul karena penyimpangan, ini banyak. Contohnya saja, di Fakultas Teknik, pernah terjadi kasus kekerasan dalam kegiatan Binakrab. Berdasarkan kasus tersebut, akhirnya pihak fakultas mengeluarkan sebuah aturan regulasi atau regulasi terkait hal yang menyimpan dalam kegiatan tersebut, sehingga akhirnya keluarlah surat edaran dekan yang menyatakan segala bentuk kegiatan terkait bina akrab, paket pengembangan diri atau sejenisnya itu dilarang. Seperti itu. Jadi saya menggarisbawahi ada 2 aspek yang mempengaruhi regulasi itu hadir. 1 karena kebutuhan, 2 karena adanya penyimpangan. Seperti itu. Saya mungkin next lagi. Terkait saya coba analisis kembali terkait regulasi. Jadi pengertiannya saya angkat ialah regulasi merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain yang dilakukan untuk mengontrol cara sesuatu untuk dilakukan atau orang lain. Tujuannya apa? Tujuan yang hadir tentu saja menciptakan sebuah tatanan ataupun sistem dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan kampus. Pelakunya tentu saja pihak kampus sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Sedangkan objek yang pasti didampaki oleh kebijakan atau otoritas ini ialah sivitas akademika, di mana sivitas akademika ini merupakan masyarakat pendidikan yang ada di Universitas Hasanuddin. Dalam hal ini dosen, dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, staf kepegawaian, dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya mungkin lagi next. Next lagi. Selanjut terkait hierarki daripada regulasi. Di hierarki ini merupakan susunan daripada hukum tertinggi ke hukum terendah. Seperti itu. Jadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000, sorry, ini setelah ketik lagi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebetulnya, lebih tepatnya, terkait aturan perundang-undangan. Jadi undang-undang tertinggi itu tetap ada pada Undang-Undang 1945. Itu merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di kampus, yang ada di negeri ini. Kemudian turun TAP MPR hingga terakhir Perda, peraturan daerah, baik itu kota maupun kabupaten. Nah, sedangkan di tataran Unhas, hierarki hukum yang berlaku berdasarkan pasal 56 Statuta Universitas Hasanuddin itu berlaku dari ada beberapa aturan yang berlaku selain peraturan undang-undangan yang dikeluarkan oleh Permendikbud maupun Kemendikti. Dalam hal ini ada peraturan MUA, ada peraturan rektor, ada peraturan SA, Senat Akademik, di mana Senat Akademik ini merupakan lembaga yang mengurusi segala bentukan kebijakan akademik yang ada di tataran Unhas. MUA ini seperti lembaga legislatif, tapi di tataran universitas. Di rektor itu merupakan lembaga eksekutifnya, seperti itu. Dan yang terakhir ada peraturan dekan. Peraturan dekan ini yang sering menjadi sorotan, khususnya di tataran Unhas, tataran teknik Unhas. Dan ini yang akan coba kita olah kembali, apakah betul aturan yang ada di tataran teknik Unhas ini sudah sesuai dengan aturan yang ada di atasnya. Apakah aturan itu merupakan sebuah regulasi ataukah hanya sebuah instruksi yang berdasarkan daripada tutur daripada otoritas kampus. Ini yang coba kita diskusi sebentar. Saya mungkin next lagi. Sudah selesai contoh kasus. Contoh kasus seperti yang saya katakan sebelumnya. Mungkin bisa diperbesar sedikit. Jadi ini merupakan aturan terkait panduan pelaksanaan kegiatan tataran Unhas selama COVID. Jadi aturan ini hadir karena kebutuhan daripada sivitas akademika tataran Unhas karena iklat ingin melaksanakan kegiatan aktivitas sebagaimana mestinya, tapi terkena kondisi. Karena kita butuh masa kegiatan sehingga hadir regulasi yang mengatur timbulnya pembatasan dengan catatan kegiatan tetap berjalan dan mematuhi protokol kesehatan. Itu merupakan satu contoh daripada aturan yang timbul karena kebutuhan. Saya lanjut kembali contoh kasus selanjutnya. Berikutnya ada surat edaran terkait kegiatan penyambutan. Di surat ini keluar tahun kemarin, tahun 2020, bulan Februari. Bisa diperbesar sedikit di halaman awal surat edarannya. Ini merupakan surat edarannya hadir dari Fakultas Teknik karena dianggap adanya penyimpangan daripada kegiatan penyambutan yang diadakan oleh himpunan mahasiswa tingkat departemen, bahkan senat pula, sehingga adalah sebuah aturan yang mengatur terkait kegiatan yang agak menyimpang ini. Mungkin teman-teman bisa baca pada jelas di situ semua kegiatan pelaksanaan penyambutan serta program pengembangan diri maupun kegiatan junior atau senior itu tidak boleh ada tanpa disetujui oleh sekretaris bidang kemahasiswaan. Jadi segala kegiatan terkait pengumpulan, penyambutan, dan interaksi antar junior yang berbau hal tersebut itu semuanya dibatasi. Dan termasuk indikasi perpeloncoan, kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Semua dibatasi karena dianggap ada penyimpangan daripada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah dibiarkan. Jadi inilah sebuah regulasi yang timbul karena yang dianggapnya ada penyimpangan. Saya mungkin next kembali. Ini merupakan salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di tahun 2015. Untuk nama mungkin saya tutupi. Ini merupakan kasus surat pemanggilan sidang komdis
terhadap salah seorang mahasiswa. Dia dipanggil sedang komunis karena dianggap melanggar aturan, yakni dia berbuat gondrong. Mungkin bisa dibaca dengan perihal mahasiswa berbuat gondrong, dia dipanggil sedang komunis karena berbuat gondrong. Padahal ketika kita coba tinjau, tidak ada yang salah dengan penampilan seperti itu. Nah, sehingga mungkin teman-teman perlu cermati ialah ada 4 aspek pembentukan aturan. 1, transparansi. 2, partisipasi publik. 3, equality. 4, equity. Transparansi, kenapa aturan itu hadir tidak dijelaskan. Tidak ada rigid terkait hasil riset kenapa aturan itu hadir. 2, partisipasi publik. Apakah betul mahasiswa dilibatkan dalam segala bentuk kebijakan kampus? Itu perlu dipertanyakan. 3, equality. Penyetaraan hak. Apakah tidak ada pihak yang dirugikan? Yang terakhir, equity. Apakah aturan yang dikeluarkan itu wajar? Apakah orang bergondrong itu dilarang itu wajar? Menurut saya tidak. Dan mungkin ada yang memiliki pandangan lain terkait hal tersebut. Nah, sehingga kita coba melihat kembali kondisi hari ini. Ternyata teman-teman yang hari ini berkecimpung di lembaga kemahasiswaan sangat lemah dalam kritisnya terhadap aturan. Kenapa saya katakan demikian? Karena aturan yang ketika timbul, teman-teman tidak mampu membuat narasi kritis terkait aturan tersebut. Secara mentah-mentah menerima dan melaksanakan apa yang telah diatur dalam aturan tersebut. Itu yang ingin saya sampaikan. Artinya optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler, dalam hal ini interaksi sosial antara teman-teman dengan pihak kampus dia terjadi. Sifatnya cuma satu arah. Kenapa saya kata satu arah? Kampus ke aturan, teman-teman mematuhi. Teman-teman tidak bertanya, kenapa aturannya begini? Bisa kita tinjau kembali. Itu tidak hadir. Makanya ini coba kita bangun di sini. Sebetulnya bukan artinya kita coba melawan, tidak. Yang ini saya katakan ialah jangan mudah terima dengan apa yang disampaikan. Orang bilang ini dilarang, itu dilarang. Coba kita cek kembali, apakah aturannya ada? Apakah secara tertulisnya ada? Coba teman-teman bedakan antara regulasi dengan instruksi. Itu berbeda. Jangan sampai antara regulasi dan instruksi teman-teman bingung di situ. Jangan sampai hanya sebuah instruksi yang bersifat perspektif otoritas individu yang dipakai. Sehingga apakah betul hari ini Fakultas Teknik secara lembaga kemahasiswaan sudah optimal menjalankan kegiatan ekstrakurikuler. Contoh kasus yang lain, di kampus teknik Goa itu dilarang kegiatan kemahasiswaan lewat dari pukul 18.00. Sedangkan kita mengacu kepada tata tertib kegiatan kampus, kegiatan kemahasiswaan yang berada pada di atas pukul 22.00 hingga pukul 06.00 itu yang baru minta izin. Kenapa kita di tataran Fakultas Teknik itu dilarang? Sedangkan kalau kita coba meninjau kembali segala bentukan pembangunan terkait gedung kuliah dan gedung jurusan sudah selesai. Mengapa segala bentuk kegiatan kemahasiswaan baik di kampus yang hanya sekedar berkumpul dan berdiskusi itu sampai dilarang untuk satu malam? Kenapa tidak ada yang perjuangkan? Kenapa tidak ada yang coba pertanyakan? Mungkin ada pertanyaan tapi tidak ada yang coba tinjau kembali dari segi aturannya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal kalau kita mengacu pada aturan tertinggi, seperti kita katakan di awal, UNAS memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan minat, bakat, dan pengenalan. Kemudian direjitkan dalam peraturan rektor. Peraturan rektor yang saya maksud ialah tertib di kampus yang dikeluarkan pada tahun 2013. Yang mengatakan tadi kurang lebih seperti ini. Segala bentuk kegiatan yang berada di atas pukul 22.00 WITA hingga pukul 06.00 WITA itu tidak dapat dilakukan dengan perizinan. Artinya, secara langsung teman-teman semestinya bisa sampai pukul 22.00 di kampus melakukan kegiatan kemahasiswaan. Jelas ketika kita pahami kata-katanya. Tapi mengapa di aturan dekanat, saya ketua dekan itu melarang?
Coba kita tunjuk kembali di aturan yang ada sebelumnya di statuta, mungkin bisa kembali di terkait hierarki. Aturan yang ada memang jelas lewat lagi. Memang jelas dikatakan terlepas dari peraturan perundangan dari pemerintah, UNAS memiliki 4 jalur pengaturan. Ini 1 MUA, 2 rektor, 3 senat akademik, 4 peraturan dekan. Dan semestinya kita coba melihat kenapa aturan dekan itu tidak sesuai dengan aturan rektor. Ini yang sebetulnya coba saya sodorkan ke teman-teman, mungkin bisa sebagai bahan diskusi. Maka kalau terkait pengaturan jam malam, seperti kita di Fakultas Teknik, itu ada 2 fakultas lain lagi yang mengalami hal yang sama. 1, Fakultas Kedokteran itu dibatasi hingga pukul 18.00 dan Fakultas Hukum. Jadi 3 fakultas sampai sejauh ini yang dibatasi kegiatan kemasannya hingga pukul 18.00. Jadi terkait optimal sebetulnya interaksi sosial dan komunikasi 2 arah sebetulnya bisa terbangun dengan lahirnya sebuah regulasi. Tapi sayangnya hari ini teman-teman kemahasiswaan di tataran lembaga kemahasiswaan, apalagi tataran himpunan itu tidak hadir di posisi itu, tidak hadir di posisi itu. Kenapa? Karena aturan yang serta-merta muncul dari pihak dekanat, pusat edaran yang dari dekanat itu tidak mampu dibuatkan sebuah pendataan kembali atau riset kembali apakah memang ini aturan betul-betul muncul karena penyimpangan, apakah memang ini aturan kita butuhkan, dan sampai aturan ini hanya keluar karena berkaca dari sebuah penyimpangan saja, artinya cuma mengeneralisir. Ada kasus terjadi, artinya semua disamakan, semua himpunan boleh begini, walaupun cuma satu himpunan yang melanggar, kan sangat disayangkan sebetulnya. Kenapa satu himpunan yang melanggar semua jadi korban daripada kasus tersebut? Padahal kan kita bisa komunikasi. Nah, ini sebetulnya coba kita lihat kembali. Artinya dari segi pemahaman aturan, boleh dikata teman-teman atau mahasiswa yang ada itu kurang di situ. Artinya serta-merta hanya menjalani kehidupan kampus yang lulus saja, mungkin berkuliah dan sebagainya, sehingga tidak melihat kembali apa yang sebetulnya salah atau sebetulnya apa yang sebetulnya kurang tepat. Seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya mungkin tidak terlalu banyak memandu teman-teman. Saya mungkin lebih banyak ke diskusinya. Saya mungkin ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Sekian tadi pantikannya dari Kanda Kahrul. Tadi Kanda sudah bahas tentang sebenarnya apa itu kegiatan ekstrakurikuler dan bagaimana sebenarnya hierarki regulasi yang hadir di sini. Itu yang sebenarnya yang di garis bawahi di sini, kita harus tahu sebenarnya hierarki regulasi yang hadir itu seperti apa, karena jangan sampai yang kita jalankan itu selama ini hanya sekedar instruksi bukan regulasi. Dan juga tadi Kanda Kahrul sajikan beberapa model kasus dan di sini ruang diberikan kepada teman-teman untuk menanggapi sebenarnya bagaimana tanggapan teman-teman terhadap regulasi yang hadir dan beberapa kasus yang hadir di sini. Teman-teman juga bisa menyikapi sebenarnya regulasi yang di sini hadir benar-benar atas dasar karena penyimpangan atau kebutuhan atau hanya berdasarkan kepentingan pribadi saja. Jadi saya persilahkan kepada teman-teman untuk memberi pertanyaan atau gagasannya teman-teman terkait regulasi yang hadir di sini. Terima kasih. Moderator bisa bertanya. Cek moderator. Cek.
Sedikit moderator. Oh iya, silahkan. Saya menangkap kecilnya teman-teman tidak ada tanggapan maupun pandangan terkait aturan yang ada. Artinya secara gamblang teman-teman nyatakan sepakat dan terima dengan aturan yang ada tanpa coba mempertanyakan, bukan berarti coba mengubah. Coba saya mempertanyakan kenapa aturannya seperti itu. Tidak ada inisiatif untuk mencari tahu. Itu apa itu yang coba saya lihat sebetulnya. Karena secara singkatnya kritis dan analitik yang semestinya dimiliki mahasiswa, artinya hari ini mulai luntur. Simpelnya seperti itu. Saya mungkin kembali ke moderator. Oh iya, terima kasih, Kanda. Selanjutnya, ini ada yang mau bertanya dari saudara Muhammad Al-Kausar Hasril. Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Silahkan. Ya, kedengaran juga suara aku, moderator. Ya, kedengaran. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya menyimak sedikit pemaparan dari Kanda Karul tentang kebijakan atau regulasi yang ada di tataran Fakultas Teknik. Yang mau saya tanyakan ini kepada Kanda, apakah ketika misalkan ini regulasi atau peraturan dibuat oleh pihak birokrasi, apakah pernah ada pelibatan mahasiswa dalam pembuatan regulasi tersebut? Karena apa? Karena yang saya lihat tadi berdasarkan pemaparan dari Kanda, banyak hal-hal atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh birokrasi ini tidak sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan dari mahasiswa. Contohnya saya seperti contoh tadi, misalkan pembatasan waktu mengakses kampus yaitu pukul 18.00. Padahal kita lihat realitanya bahwa mahasiswa kalau misalkan hanya dibatasi sampai pukul 18.00 itu kayaknya mengurangi keaktifan atau kegiatan mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi yang saya tanyakan itu apakah memang pada saat ini atau pada saat pembuatan regulasi itu apakah ada salah satu pihak atau pelibatan dari mahasiswa itu sendiri, baik itu dari Senatkah atau pihak himpunan dalam pembuatan atau dibicarakan begitu tentang regulasi-regulasi yang dibuat oleh pihak kampus. Nah, yang kedua tentang tadi hierarki yang disebutkan oleh Kanda. Tadi kan ada di situ rujukan-rujukannya bahwa yang pertama itu Undang-Undang 1945 sampai yang di bawah itu peraturan dari dekan kalau tidak salah. Jadi yang saya tanyakan, apakah tadi berdasarkan yang Kanda sampaikan bahwa misalkan tadi contohnya pembatasan jam akses kampus itu pada peraturan rektor itu sampai 20.00, sedangkan di Fakultas Teknik sendiri itu hanya sampai 18.00. Apakah yang mana kita bisa tarik rujukan ini sebagai sebagai hierarki tertinggi dalam peraturannya ini? Apakah dari SK Rektor itu atau dari dekan itu sendiri? Terima kasih, moderator. Oke, selanjutnya saya serahkan langsung kembali kepada pemantik untuk bisa langsung jawab. Ya, terima kasih. Saya ulang kembali di dalam pembentukan aturan yang coba saya kutip dari hasil kerjanya teman-teman di ilmu sosial dan politik, itu menghadirkan salah seorang dosen ilmu politik, Bintang. Dia mengatakan ada 4 aspek yang mempengaruhi bentuk aturan. 1, transparansi, 2, partisipasi publik, 3, equality, penyerataan, dan 4, equity, kewajaran. Nah, tadi dikatakan terkait aspek publik, apakah pernah ada aturan yang dilibatkan mahasiswa dan kan seperti itu.
Saya sangat masih ingat dalam pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik di periode kepengurusan 2018-2019 itu lembaga kemahasiswaan di SMFTUH dilibatkan dalam pembentukannya. Itulah sebabnya kenapa bentukan timeline kalau teman-teman baca editor, timeline yang disusun itu memungkinkan pengurus lembaga bisa lulus paling lambat 9 semester ketika mengurus di himpunan di senat. Itulah kenapa hari ini yang kita kenal dengan nama normalisasi kaderisasi. Sebetulnya itu merupakan hasil diskusi panjang antara lembaga kemahasiswaan tataran fakultas dengan pihak birokrasi yang coba kita sinergitaskan. Ini salah satu contoh. Contoh lainnya lah di tahun yang sama pula keluarnya peraturan kemahasiswaan terkait pertemawa, di mana aturan ini dikeluarkan untuk menyelesaikan segala permasalahan di tingkat lembaga fakultas yang tidak mampu diselesaikan dengan statuta dan tertib kampus. Salah satu bentuk diskusi yang dadakan ialah di mana WR3 mengundang seluruh ketua-ketua BEM tingkat fakultas untuk berdiskusi bersama, mempertanyakan apa yang dianggap bermasalah dalam aturan pertemawa ini, sehingga kita nanti bisa buatkan penjelas. Sebetulnya ada di beberapa aturan-aturan yang melibatkan mahasiswa, tapi saya kembali belakangan ada aturan yang tidak melibatkan mahasiswa. Contohnya tadi terkait surat edaran dekan Fakultas Teknik terkait kita penyambutan, pengumpulan, dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita cermati lebih baik itu langsung dia melarang di surat edaran itu. Padahal kalau kita tinjau kembali, tidak semua tidak semua kegiatan penyambutan, pengumpulan tiap-tiap himpunan itu ada yang memiliki perpeloncoan, ada yang memiliki kekerasan fisik, atau ada yang memiliki kekerasan verbal. Tidak semua dia punya. Itu sebabnya kenapa tiap himpunan memiliki warna yang berbeda-beda. Kita selalu berangkat dari kata itu, setiap himpunan memiliki warna yang berbeda-beda. Mungkin ada, tapi kenapa semua aturan mengeneralisir tiap himpunan? Artinya langsung ketika ada himpunan yang dianggap melanggar, ada yang dirugikan. Secara bahasa kasarnya, ada masa dirugikan. Bukan saya melanggar, tapi saya kena hukuman. Kan seperti itu. Tapi kan itu merupakan salah satu bentukan sebuah bentukan tindakan daripada pihak kampus untuk menciptakan sebuah iklim pendidikan yang baik. Dan lagi-lagi perlu komunikasi sebetulnya di sini. Kenapa? Kita pertanyakan saya kenapa? Sehingga kita bisa tahu tarekannya kenapa bisa keluar seperti itu. Kan jelas kalau contoh aturan terkait COVID, kenapa tiba-tiba keluar online? Karena kemarin kan COVID dan semua kampus diliburkan. Dan tidak mungkin teman-teman yang sudah berjalan kuliahnya hampir setengah, sudah bayar SPP, tiba-tiba mau disuruh berhenti kuliah semester ini. Kan jelas gitu. Ini kan kalau contoh kasus tersangkat terkait edaran penyambutan, pengumpulan dan sebagainya antara senior dan junior, itu kan tadi katakan tidak diizinkan sesuai itu tidak kampus. Nah, sedangkan terkait tadi pertanyaan nomor 2, kita tidak dilarang hingga dilarang kegiatan ekskul. Artinya secara antitesisnya tidak ada obat yang diberikan, tidak ada solusi yang diberikan oleh pihak kampus. Dilarang sampai kegiatan. Sampai lagi kampus dilarang lagi ada interaksi. Kan lucu ketika dibatasi di kampus. Makanya solusinya sebetulnya ialah masyarakat semua di kampus dengan catatan pemerintah pengawasan berjalan, bukan cuma sekedar pelarangan. Karena bagaimanapun dilarang teman-teman mahasiswa OKD maupun tingkat senat pasti dilarang. Saya mencari celah untuk melanggar. Karena mereka anggap dan mereka berangkat dari asas Tuhan. Ketika Tuhan yang dianggap sesuatu yang kita pasti akan dilompati untuk dicapai. Itu kenapa hari ini kita kucingan, fakultas, laporan yang masuk. Artinya bisa kayak kita atau fakultas yang kurang
kurang pertama kali kurang membuka diri masalah regulasi. masalah regulasi. Itu yang Itu yang lanjut. itu Yang pertama. Yang kedua terkait aturan jam malam. Saya hasil wawancara dengan teman-teman di fakultas yang bersangkutan dan ada beberapa fakultas yang kasusnya sama dengan teknik. Kenapa dia dilarang sampai tidak sore? Karena perlu terjadi beberapa penyimpangan. Itu alasannya dia. Pernah terjadi beberapa penyimpangan di jam malam. Terjadi di kampus. Sehingga pihak dekanat semua melarang. Seperti itu. Jadi ketika terrekannya karena ada penyimpangan, bisa dibenarkan secara aturan. Karena walaupun semua dibuka secara lebar-lebar, ketika ada penyimpangan seperti itu, wajar saja ketika ada pelarangan. Nah, kita coba tinjau di Fakultas Teknik lagi kembali. Ketika di kampus masih di Tanah Area, mungkin bisa sampai subuh orang di himpunan, baru sampai pagi, itu jangan stop. Tapi ketika kita pindah di Goa, tahun 2012, itu mulai dilarang. Dengan alasan yang saya tahu ialah, waktu itu masih dalam tahap pembangunan. Maksudnya masih banyak gedung-gedung dibangun. Sehingga mahasiswa difokuskan saja untuk kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Tapi coba kita tinjau kembali, 8 tahun, hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun berada di Fakultas Teknik, kenapa aturan itu sampai berlaku? Padahal sisa 2 gedung saja menjadi. Sisa gedung studi center, dan satu yang katanya GOR. Dan kalau ditinjau dari segi kegiatan belajar mengajar, tidak hanya mengganggu lagi kembali. Ketika kita mau adakan sampai jam 10 malam sebetulnya. Ini sebetulnya mestinya coba dicermati baik-baik, kira-kira. Apa kira-kira potensi yang hadir ketika teman-teman diberikan kegiatan sampai pukul 10 malam. Nah, itu yang kembali kita tinjau. Dan pasti saja ada yang memanfaatkan waktu tersebut. Kita tidak tahu dia memanfaatkan untuk apa. Nah, ini saya katakan sebelumnya, kenapa perlu ada komunikasi dua arah. Kalau misalnya komunikasi dua arah tidak dianggap tidak dapat dipegang, kalau begitu termasuk langsung. Lebih patut lagi. Kalau begitu kenapa Bapak tidak awasi saya kami di himpunan? Silakan lihat apa yang kami kerjakan. Kalau yang lain akan dianggap menyimpang. Kenapa bukan narasi seperti itu coba teman-teman angkat? Saya seperti itu mungkin untuk saudara saya, saudara Al-Kausar. Saya kembalikan dulu ke saudara Al-Kausar. Apa ada tanggapan? Jadi intinya ini harus ada komunikasi kan dah antara dari pihak birokrasi dengan mahasiswa untuk terjalinnya ini peraturan yang bisa menguntungkan dua pihak, begitu di? Iya. Iya. Jadi satu ini pertanyaan ke moderator untuk kandang materi. Bisa bertanya. Suaranya. Oh, terima kasih. Oh ya. Saya bisa menanggapi. Oh ya, silahkan saudara Rifai. Bagaimana kalau misalnya saya tanggapi bagaimana terdengar dari peserta yang online? Ya, kedengaran Ji, silakan. Saya mungkin menanggapi juga dari sudut pandang bagi mahasiswa. Kenapa ini kita mau dibatasi kan? Apalagi kita mungkin saya lebih ke pandangan senior yang concern sama perkembangannya adik-adik ini Fakultas Teknik. Kenapa ini kita dibatasi jam malam tak? Sedangkan ketika lewat jam 6 harusnya kan kalau di kampus ini berkegiatan artinya ada monitoring di situ. Bisa lebih gampang tahu kalau ada bikin masalah. Tapi kalau ketika kita keluar, apa yang ditahukan kalau bikin masalah di luar? Maksudnya lebih terkontrol ketika berkegiatan di dalam kampus. Dan senior-senior juga pasti tidak mau izin aja tadinya kalau bikin masalah. Apalagi para yang ada di kampus Fakultas Teknik. Apa yang mau dikasih rusak kira-kira? Kalau kita mau lihat aspek pengerusakan segala macam, aspek keamanan, justru lebih aman ketika
anak-anak di dalam kampus, anak-anak mahasiswa di dalam kampus, siapa berani masuk kalau banyak orang? Tapi kalau sepi, anggap ini sepi. Itu kan satpam juga di situ menjaga di gerbang. Siapa mau pergi lagi keliling satu kampus? Itu pun ada pasti jamnya kalau dia keliling. Ada waktu tertentu untuk keliling. Jadi saya memang pandanganku lebih jelek kalau ada aturan seperti ini. Terus masalah kontrolnya lagi mahasiswa. Selain itu juga banyak aturan-aturan memang yang ketika kita melaksanakan itu sebenarnya tidak ada urgensinya untuk kita, tidak ada kepentingannya, cuma kepentingannya untuk pihak yang mengeluarkan aturan. Lantas apa landasan sebenarnya untuk ikuti aturan? Ya sebenarnya kalau kita anggota UKFTUH, kita sebenarnya lembaga independen, lembaga kelengkapan dan struktural. Kelengkapan dan struktural maksudnya di bidang akademik, di bidang kurikuler dan kokurikuler itu ditunjang sama birokrasi, ditunjang sama pihak kampus, sedangkan kita di bidang ekstrakurikuler dan kokurikuler itu bisa menunjang. Kan tidak semua ini mahasiswa yang masuk di fakultas teknik juga. Maksudnya orang yang mau belajar untuk akademik, tidak semuanya. Ada juga jalur prestasi orang masuk, ada juga jalur SNMPTN. Dan apa yang menunjang itu semua ya, saya bilang lembaga kemahasiswaan memang yang menunjang hal-hal di luar itu. Hal-hal di luar yang anggaplah etika juga. Etikanya mahasiswa sekarang banyak dosen mengeluh. Nah, kenapa begitu semua ada demo? Kenapa begitu semua ada demo? Sedangkan mau tindaki, dilapor ki. Mau ajar ya letak, dilapor ki. Bagaimana itu? Mungkin ada teman-teman bisa tanggapi. Kita mestinya diskusi kan di sini. Tadi ada di Bantik sama Pemangkit. Iya. Sekian tadi tanggapannya dari Saudara Ahmad Rifai. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau menanggapi terkait jam malam di sini. Bagaimana tanggapannya teman-teman? Ataukah mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang setuju terkait adanya peraturan tentang jam malam di lingkup Fakultas Teknik? Ya, tapi moderator. Oh ya, saya persilahkan, Saudara Ya, Pulsana. jadi saya tanggapi tadi apa yang disampaikan oleh saudara saya, Fai. Jadi mengenai OKFT itu sebagai lembaga independen, saya rasa itu pandangan tak mamis dari lembaga kemahasiswaan. Karena setiap saya naik ke birokrasi, selalu ada bahasa bahwa organisasi kemahasiswaan itu harus betul-betul patuh terhadap aturan yang dikeluarkan. Sehingga dengan adanya pemikiran-pemikirannya ini birokrasi merasa tidak perlu untuk diskusi dua arah dengan lembaga kemahasiswaan untuk untuk mengeluarkan suatu regulasi. Jadi saya tidak tahu kapan pemikirannya pihak birokrasi mulai Bisa juga tanggapan yang Saya tangkap tadi tanggapan Pulsana Sima. Untuk teman-teman yang lain mungkin pernah dengar pernyataan-pernyataan lain yang dapat memperkuat argumen di sini. Silakan. Saya mungkin Oh ya, silakan Kak. Saya coba pakai sudut pandangnya birokrasi. Saya coba pakai sudut pandang birokrasi.
kenapa tidak perlu kita diskusikan singkatnya lah segala aturan yang dikeluarkan oleh dekan sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas fakultas sesuai yang tertuang dalam Statuta Unhas, semestinya seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswa, pegawai dan sebagainya mestinya mematuhi segala aturan yang dikeluarkan. Saya pasti yakin tarikannya seperti itu. Semestinya seluruh sivitas akademika di fakultas terkait mengikut pada kebijakan dekan yang dikeluarkan. Artinya secara langsung kenaki mahasiswa, kenaki status mahasiswanya, bukan status lembaga keuangannya. Kalau begitu pasti tarikannya. Sedangkan kalau kita coba pandang lagi dari sudut kemahasiswaan, kita kan kalau kita tinjau, memang kita independen, sepakat di situ sesuai dengan POK 1998 kita independen. Tapi ini yang jadi irisannya ialah tadi. Kalau sudut pandang saya coba sudut pandang fakultas, pasti tarikannya ialah kita merupakan bagian sivitas akademika. Artinya warga akademik, masyarakat akademik di fakultas teknik. Sehingga segala regulasi yang terkait pimpinan mesti diikuti. Sedangkan kalau kita pakai tata lembaga keuangan, kita coba dibatasi secara tindakan, tapi tidak ada solusi yang kita anggap sebanding dengan pelarangan tersebut. Contohnya saya tadi, pelarangan kegiatan malam di kampus. Baru kita lakukan kegiatan luar untuk bisa aktif itu. Dilarang lagi. Artinya saya tidak tahu bagaimana sebetulnya kegiatan kemahasiswaan yang diinginkan sama pihak yang melarang. Ataukah memang hanya LK2M yang maksud sebagai kegiatan kemahasiswaan? Kan ini yang timbul pertanyaan sebetulnya. Kalau misalnya kita tidak bisa diskusi, tidak bisa mempertanyakan, ya wajar saja ketika ada pelanggaran. Kalau saya ketika ada pelanggaran, karena pasti ada tipe-tipe orang yang tidak mau dibuat kaku karena aturan yang menurutnya tidak kena kebutuhannya. Biasanya saya katakan sebelumnya, pasti aturan itu hadir karena satu kebutuhan, dua karena penyimpangan. Mungkin kebutuhannya fakultas untuk menciptakan kehidupan akademiknya tentram, tidak ada pelanggaran, tidak ada laporan masuk ke Komdis, artinya bersih satu dari Komdis masuk laporan, ini seperti itu. Tapi menurutnya kita ini aturan bukan kebutuhan, sehingga saya tidak perlu laksanakan. Ini yang sebetulnya tidak ketemu menurut saya, tidak ketemu sekarang, karena dia melarang tapi tidak ada solusi diberikan. Dan solusi kita harapkan tidak dapat diakomodir. Jadi memang sulit ketika masing-masing mempertahankan ego. Teman-teman, apalagi mungkin ada presiden di sini, pasti egonya ialah mesti kejalankan pengaliran sebagaimana mestinya, sebagaimana kulturalnya. Sedangkan pihak kampus bilang tidak bisa seperti itu, berubah zaman. Solusi yang tawarkan sama Kemendikbud terkait pengaliran yang LK2M kan sangat praktis sekali, praktis pengaliran sudah olah. Padahal kalau kita tinjau kembali, kita sama-sama pernah mahasiswa. Itu yang jadi titik temu ke saya. Artinya komunikasi yang dibangun ketika tidak dapat antara mahasiswa dengan dosen, ya pasti jadinya lah antara kanda dan senior, junior dan senior yang terbangun komunikasi pasti. Memang sangat sulit ketika kita coba bangun tersebut. Itu kenapa kita perlu retorika yang baik, membaca kondisi yang baik ketika mencoba negosiasi seperti itu. Saya mungkin lebih baik ke teman-teman bagaimana kira-kira pengalamannya ketika merasa terbatas dengan hal tersebut, karena pasti tadi akan tidak ada, menurut saya tidak selama saya kuliah, setiap tahun itu pasti selalu ada laporan masuk ke Komdis. Tidak ada katanya bersih, selalu ada masuk laporan tiap tahun. Padahal sudah larang ini, sudah laporan masuk, apalagi kan dilarang. Tapi kan maksudnya ketika kita coba ciptakan iklim pendidikan seperti apa kita coba ciptakan, artinya ada solidaritas. Saya mungkin seperti itu, moderator. Mungkin teman-teman di sini ada pandangan lainnya. Kan tidak optimal kita, dan sekarang dianggap tidak optimal ke regulasi yang ada. Saya seperti itu.
tanggapan dari Montik. Selanjutnya ada lagi yang mau menanggapi dari Saudara Umar. Silakan. Tapi moderator, kalau dari saya mengenai yang tadi disampaikan oleh sahabat tadi Tian Zoom, mohon maaf saya lupa, yang mengenai ini lembaga kemahasiswaan itu harus memang patuh sama birokrasi. Saya tidak begitu saya pandanganku, mohon maaf, karena saya bilang sepengetahuan saya, mungkin dari senior juga teman yang bilang ini lembaga kemahasiswaan dia itu kelengkapan, maksudnya kelengkapan non struktural. Artinya kalau tidak ada lembaga kemahasiswaan tidak lengkap ini kampus. Terbangun di situ mengenai hubungan artinya lembaga kemahasiswaan punya hak, punya juga kewajiban, juga birokrasi punya hak. Tidak boleh kita belakang. Ingat sekarang kita kayak ditindas, larang di sini, larang ini. Saya memang tidak optimal sekarang regulasi kegiatan saya mungkin optimal karena ada mungkin karena sepakat mengenai itu. Kira-kira bagaimana solusi teman-teman yang ada di forum, baik di dalam sini maupun di room juga ke saya. Ini kita punya satu arah, dua arah. Segitu sih saya moderator. Oke, tadi dari Saudara Umar. Selanjutnya ada lagi Saudara Ahmad Rifa yang mau menanggapi. Silakan. Saya jadi kalau saya itu betul kita bukan kelengkapan struktural, artinya tetap kita sebagai mahasiswa, sebagai salah satu civitas akademika itu harus juga mengikuti aturan dari Pak Dekanta atau Pak Direktur. Tetap kita harus mengikuti aturan tentang kemahasiswaannya. Di balik dari itu, mengenai struktur, mengenai regulasi yang mau dibuat oleh lembaga kemahasiswaan itu tidak mengikat dengan aturan yang dikeluarkan juga oleh birokrasi. Jadi kebijakan-kebijakan dari lembaga kemahasiswaan ini harusnya bisa mengimbangi kebijakan yang keluar dari lembaga birokrasi. Kalau saya tanggapanku begitu. Cuman beberapa tahun belakangan ini yang saya baca tidak ada kreativitas yang mahasiswa generasi senior. Dan kreatif kok. Tidak bisa kok jalankan ini apa-apa. Artinya begini, ketika pencuri dipasangi pagar, dipasangi CCTV, tambah kreatif caranya untuk membobol. Kita sebagai mahasiswa tambah dilarang berkegiatan, maksudnya tambah ada batasan untuk berkegiatan, harusnya kita semakin kreatif untuk melewati batas. Maksudnya ketika dilarang di kampus, oke, kita berkegiatan di luar. Sekarang kondisinya kegiatan di luar itu dibatasi lagi, tidak boleh ada begini. Oke, kita ikuti. Mau seperti apa yang dia mau bikin? Maksudnya bagaimana arahnya dari birokrasi yang mau dia arahkan kita? Karena kita juga tidak bisa pungkiri bahwa orang-orang di atas itu bilang orang tua tadi pasti ada baiknya dia mau lakukan apa, dia mau arahkan kita tuh. Jadi untuk arahnya kita ikuti. Cuman esensi yang mau kita capai harus kita juga diimbangi dengan kebijakan yang kita keluarkan. Istilahnya itu misalnya harus kreatif kok. Kalau mau berkegiatan, anggaplah kita dilarang, maksudnya selama ini kayak sekretariat. Kan kegiatan organisasi itu semua dilakukan di sekretariat. Sedangkan ketika malam, kita tidak bisa di sekretariat kampus. Makanya diadakan sekretariat luar. Nah masalahnya, siapa mau isi lagi sekretariat luar? Terus, jangan lupa ke situ dulu. Bagaimana Pak yang mengadakan sekretariat luar? Apakah mahasiswa Fakultas Teknik yang jadi pengurus lembaga kemahasiswaan itu cukup kreatif untuk mengadakan sekretariat luar? Tidak, itu masalahnya.
Kalau memang kreatif ya harusnya tidak ada yang bisa batasi. Masalah apa? Masalah misal mungkin atau kita audiensi saja ke WD3 bilang, tahu Pak bilang di sini sekretariat tak, atau mungkin jalan-jalan kan, terusnya orang tua tertinggi juga. Kalau dia mau pantau atau apa, silakan. Ada hal-hal yang di luar dari aturannya. Kita ikuti nih aturannya bagaimana, kita ikuti alur mainnya gitu. Sambil kita juga bermanuver. Harusnya maksudnya ketika kita mau bilang ada deh, ini aturan ini nabatasi ke seperti ini, nabatasi ke seperti ini. Saya bilang dalilnya orang malas itu untuk berkegiatan. Dalilnya orang malas untuk berkembang. Kalau itu poin, kalau tidak mau dibatasi begitu. Maksudnya kalau dibatasi mau begitu, terus kok tidak mau juga berkegiatan, sudah poin, tidak mau di rumah. Jamnya ada lembaga kemahasiswaan, jamnya ada kelengkapan, artinya kok keluar dari fakultas teknik, tidak lengkap juga. Kalau saya mungkin itu tanggapan. Yang tadi tanggapan saudara dari Ahmad Rifai, kalau saya bisa menangkap mungkin di sini di balik belenggu regulasi yang hadir perlu yang namanya kreativitas mahasiswa untuk tetap menjalankan roda ekstrakurikuler. Untuk teman-teman yang ada di room ini mungkin punya tanggapan lain dari tanggapannya saudara Ahmad Rifai, mungkin ada yang sepakat dengan tanggapannya atau mungkin punya pendapat lain. Ya, ada tanggapan lagi dari saudara Sena, silahkan. Memang dalam lembaga itu kita tidak harus melakukan waktu-waktu tindakan yang dilakukan itu begitu. Kita memang harus menyesuaikan sama zaman dan aturan yang ada. Nah, kalau kita lihat sendiri aturan yang ada saat ini itu menurut saya ini lahir karena penyimpangan yang ada. Saat ini kita dilarang berkegiatan malam karena pada periode sebelumnya itu terdapat beberapa penyimpangan mengenai kegiatan yang dilakukan malam hari. Dan juga saat telah dikeluarkan aturan masih terdapat lagi pelanggaran. Jadi dari pihak birokrasi sendiri semakin tidak percaya dengan lembaga kemahasiswaan yang ada. Sehingga ini yang memang harus dipikirkan oleh setiap lembaga kemahasiswaan, bagaimana memikirkan cara lain untuk meraih tujuan yang ingin dicapai. Tetap tidak melanggar aturan yang ada, di mana sekarang birokrasi pasti berpikir kegiatan atau metode seperti ini sudah tidak cocok dengan zaman yang ada sekarang. Jadi bagaimana kita bisa capai tujuan dari metode sebelumnya dengan metode lain yang bisa diterima oleh pihak-pihak birokrasi. Kira itu memang harus dipikirkan oleh lembaga kemahasiswaan sekarang. Ya, itu tanggapan saya. Ya, terima kasih tanggapannya, saudara Zainal. Kalau saya menanggapi juga begini, dari regulasi-regulasi yang hadir di sini yang kalau saya tangkap tadi, katanya teman-teman membelenggu dan membatasi ruang gerak teman-teman dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Kalau saya di sini tanggapanku seperti grafik timbal balik. Di sini regulasi yang hadir semakin menguat karena terjadi degradasi dari kritisme mahasiswa. Jadi bagaimana kita sendiri menyeimbangkan hal tersebut. Kalau misalnya dari kita sendiri sebagai mahasiswa, apakah kita masih sadar terhadap fitrata sebagai mahasiswa? Fitrata yang harusnya di sini kritis menanggapi regulasi-regulasi yang hadir. Begitu, mungkin teman-teman punya tanggapan lain atau mungkin teman-teman di sini punya kasus-kasus lain terhadap yang berkaitan dengan regulasi dan kegiatan ekstrakurikuler. Saya mungkin sedikit dari Pak. Silakan. Jadi ingat
dengan kasus Binakrab. Kan itu Binakrab jadi momok jadi momok untuk mahasiswa baru sampai jadi bahan yang diwaswasa ke fakultas. Kalau saya alih Binakrab, karena pasti takutnya mereka ada jadi anggap bukan meninggal tapi anggaplah langsung rumah sakit. Nah, belakangan ini Binakrab bungkus dalam kegiatan, anggaplah pengabdian, apalagi mungkin kegiatan nasional, bungkus di situ. Belakangan lagi ketahuan ini teman-temanku lihat stakmi di situ. Dia tidak mampu temukan metode baru. Dia cuma ambil metode yang sebelumnya. Padahal sekarang strategi itu sudah dialami ketahuan nih. Kan mungkin kemarin pengumpulan itu diganti bahasanya di rapat. Sesuatu itu satu metode, simpel tapi tidak kita pahami. Belakangan lagi diperhalus lagi mentoring bahasanya. Jadi orang lebih yakin di situ. Jadi saya lihat memang perlu memang itu diskusi panjang terkait di internal. Karena saya bilang kondisi internal itu mungkin secara fakultas sama, tapi tataran departemen berbeda-beda. Itu yang perlu didiskusikan kembali sebetulnya. Kalau semisal tidak dapat terjalin kerjasama yang baik, maksudnya komunikasi yang baik, ya artinya metode mesti kita ubah. Bagaimana dia bisa lebih sakit, artinya terbungkus gitu apa yang sering dicapai. Kan sebelum saya katakan dulu Binakrab kan dilarang kata itu diganti dengan mungkin bahasa program kerja lain. Anggaplah kegiatan nasional ataukah kegiatan pengabdian, nanti di situ baru dilakukan. Kan seperti itu yang saya sekarang ini menurut teman-teman. Dan saya yakin pasti bisa maju. Tidak ada itu orang yang mau pakai program kerja di himpunan terang namanya Binakrab. Dan yang mau pakai itu. Terakhir itu seingat saya di periode tahun 2017 masih ada yang berani pakai kata Binakrab di program kerjanya. Di proposal ini yang dijual di fakultas. Tapi sekarang dalam nih, karena saya bilang, memang metode berubah. Kajian saja yang dulunya dibilang susah kasih kumpul orang, sekarang sudah masuk ke daring nih. Artinya pelan-pelan mungkin kita berubah, tapi pelan-pelannya ini kategorinya lambat lagi. Mungkin setengah di pengurusan balik sadar, mesti kalau begini. Kenapa tidak di awal kepengurusan? Banyak begitu sekarang kita rata-rata lambat sadar. Saya kurang tahu ya, mungkin apakah fokus kita yang terbagi ataukah fokus kita terbagi antara organisasi dan kuliah, ataukah memang kita kurang belajar sebelumnya mengurus. Itu mungkin kalau saya menurut. Ya, saya persilahkan Saudara Fahmi Indris. Terima kasih. Saya juga mau diperkenalkan semua mahasiswa yang ada di fakultas sama mahasiswa. Karena menurut saya itu apa yang kita capai dan apa yang dicapai. Saya tadi yang awal sesuai ditanya sama dosennya, kenapa ini masih sama atau adikmu sekarang kamu kurang ajar ya. Nah, macam tadi ketikanya kalau sekedar penyampaian, apalagi dia sekarang ini metodenya online. Itu lagi, semua peraturan harus diikuti. Kalau saya peraturan memang terikat kadang dibebaskan. Jadi satu memahami soal aturan. Ada yang dibebaskan. Itu menjadi di situ muncul kreativitas tak. Jadi kalau saya sendiri untuk ini kajian, mungkin alangkah baiknya tuh bangun sepemahaman sama pihak birokrasi. Sempat ada essay yang dikasihkan ke sana dan bangun konsensus di situ. Dan apa yang menjadi keresahan tak, dan dia juga rasakan apa bentuk keresahannya, terutama itu dari segitiganya mahasiswa. Nah, di situ yang bangun kesepakatan. Kalau saya begitu. Terus yang mau saya tanggapi lagi Kak, mengenai pengadilan. Bisa oh, iya. Saya juga mengenai pengadilan sangat bertolak belakang dengan aturan yang ada di kampus. Maksud saya
memang zaman sudah berbeda nih, tapi mungkin dari kawan-kawan di sini di forum bersepakat Ki, bahwa ini sekarang karakternya mahasiswa tambah kurang ajar Ki. Nah, menghilangkan Ki pengadaran yang dari awal yang di Taman Andrea bisa membentuk karakter yang baik. Sedangkan sekarang mau hilangkan itu, baru karakternya mahasiswa yang sekarang itu kurang ajar. Metode apa lagi yang cocok? Kalau sekedar matang feeling atau jawab terang-terang itu. Kalau sekedar matap atau set ataupun yang lain atau kultur yang lain, masih ada juga beberapa orang yang acuh-acuh untuk ikuti peraturan atau apa yang diinginkan birokrasi sama lembaga mahasiswa. Jadi kalau saya harapanku untuk adanya ini kajian, balik lagi sepakatan sama birokrasi, pahamkan dengan baik bahwa ini lembaga mahasiswa menunjang akademik, kan dibagi ini lagi sekali kan pas yang tahun 2015 juga. Nah, itu juga maksudnya saya juga pernah baca Perormawa di bagian organisasi, segala penyelenggara yang dilakukan oleh kegiatan mahasiswa itu dari untuk mahasiswa dan dia bertanggung jawab. Nah, sedangkan kita terbatas sekali lagi, bukan minim kreativitas, takut untuk ambil tindakan. Itu kalau saya. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Saudara Fahmi. Saya mungkin melihat di Oh ya, silakan. terkait statement tadi tidak semua ikuti, padahal sebetulnya bisa diambil celahnya. Mengutip dari perkataan salah satu dosen Fakultas Hukum dari Unhas, namanya Pak Romil Widianto, bahasanya seperti ini, tidak ada aturan yang dibuat, tidak ada celahnya, semua ada celahnya, pasti. Itu semua ada celahnya aturan. Begitu katanya Pak Romi selaku dosen yang ahli di pakar hukum terkait pembentukan terkait feedback atau hubungan simbiosis mutualisme antara mahasiswa dengan fakultas. Memang sekarang kuliah tidak tercapai Ki. Besar Ki kuliah ekspektasinya tingkat tiap fakultas dari segi penelitian, pengabdian dan prestasi, tapi di sini organisasi perusahaan tidak dapat disebut dia sendiri kerja bentuk kerja terserah mungkin dia apa saja ketika fakultas ambil langkah sendiri Ki. Setelah sudah tampar artinya tidak mampu capai ekspektasi yang bisa berikan, sehingga saya bikin langkah seperti ini, bikinkan grup yang untuk kerja kini khusus untuk saya tanpa kegiatanmu wajar Ki. Karena memang kan kalau misalnya pasti banyak lah sebagainya kami mengatasi kampus, tapi belakangan ini Ki mungkin dianggap kurang nih atau kurang inovasi Ki kegiatan itu, sehingga memang perlu Ki hal yang bisa kita jual lah untuk mendapat imbalan yang sama. Saya mungkin seperti itu kembali. Saya kembalikan lagi ke teman-teman, mungkin ada yang mau menanggapi. Ya, silakan lagi ke Saudara Fahmi. Silakan. Tahu moderator. Kalau saya mungkin ini tanggapan terakhirku mengenai tema yang diangkat apa tadi, optimalisasi ekstrakurikuler. Kan dari diskusi yang sebelumnya itu kita simpulkan itu bahwasanya memang
Nggak optimal kini kegiatan ekstrakurikuler di Fakultas Teknik. Nah, jadi saya pandanganku di sini sebagai solusi yang bisa saya berikan, yang pertama itu harus kita memang sadar dengan kedudukan tak. Yang kedua, bagaimana pemikiran tak ini kita gunakan untuk istilahnya. Saya mulai dulu, moderator. Iya, silakan. Maaf ini moderator. Serius main moderator. Kan yang tadi pertama disimpulkan mengenai bahwasanya tidak optimal ki. Dapat juga bilang apa lagi? Aturan yang dibuat oleh birokrasi itu sesuai dengan pandangannya pemantik tadi, bahwasanya tidak ada aturan yang tidak ada celahnya. Universitas lah, kita lembaga terkecilnya. Punya dua lembaga yang besar, UKFT dan BEM. Seandainya ini antara dua dan yang OKAD itu sinergi atau selaras pemikirannya, mungkin lebih kuat gitu lagi dari apa yang mau kita jalankan untuk kegiatan mahasiswa proker. Jadi itu bisa solusi ke fasilitator. Kuatkan lagi argumentasi sama-sama, OKD, OKFT sama BEM. Seandainya kuat kita atau selaras, mungkin bisa kita menang. Lebih kuat argumen atau kalau saya begitu, solusi dari saya. Iya, terima kasih solusinya, Saudara Umar dan Saudara Fahmi. Mungkin karena waktu sudah mendekati maghrib, saya persilahkan pemantik untuk memberikan closing statement-nya. Saya mungkin singkat saja terkait aturan. Hal yang pertama perlu kita cermati kembali apa kira sebab akibat aturan itu hadir, dan yang kedua, jika memang kita bicara asas keutuhan, pasti teman-teman akan berpikir cara untuk bisa seolah-olah patuhi aturan, tapi sebetulnya melanggar. Pasti begitu. Saya mungkin itu aja. Ya, terima kasih, Kak. Jadi mungkin kesimpulan yang dapat saya tangkap pada diskusi kali ini, di sini regulasi hadir sebagai belenggu terhadap kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, tentunya harus diimbangi dari bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan celah untuk terhadap regulasi tersebut, dan diperlukan sinergitas antar lembaga-lembaga kemahasiswaan di sini untuk lebih lanjut menanggapi regulasi tersebut, dan diperlukan juga sebenarnya bagaimana mahasiswa dan birokrasi membangun kesepakatan terhadap regulasi-regulasi yang timbul. Bukan hanya kreativitas, tapi diperlukan juga tindakan berani dari mahasiswa untuk menanggapi hal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung di ruang literaksi. Sampai jumpa di ruang literaksi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.